Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 4 Maret 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 15, dilanjutkan ayat 19b sampai 26, dilanjutkan ayat 39a, 40 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, sekarang nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu
bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, sama saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Wilayah Israel dulu terbagi menjadi 3 daerah, yakni Yudea di bagian selatan, Galilea di bagian utara, dan di antara kedua daerah itu terletak Samaria. Baik orang Yahudi maupun orang Galilea menganggap orang-orang Samaria bukan orang Yahudi yang tulen atau bahkan orang kafir, karena kehidupan mereka sudah berbaur dengan orang-orang dari wilayah jajahan bangsa Assyria. Dengan demikian, ada gap yang besar. Ada sikap saling tidak menyukai antara orang Yudea dan orang Galilea dan orang Samaria. Dari sini kita bisa memahami mengapa perempuan Samaria pun heran ketika Yesus yang adalah seorang Yahudi meminta minum kepadanya. Bagaimana mungkin kamu seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang wanita Samaria? Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus yang tidak hanya berbicara dengan perempuan Samaria, tetapi juga berbagi wadah minumnya, menyentuh cangkirnya adalah tindakan yang membuat dia najis menurut hukum Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus hadir mendobrak rintangan, tembok prasangka dan kebencian untuk membawa orang semakin mengenal dan mengimaninya sebagai utusan Bapa yang datang untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Sikap Yesus yang demikian membawa perempuan Samaria sampai pada pengakuan iman yang kokoh akan pribadi Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Selanjutnya, seorang perempuan Samaria yang tidak bermoral hingga dibuang oleh bangsanya sendiri, menjadi seorang penginjil yang gagah bagi bangsanya. Dia berubah dari seorang pendosa menjadi orang yang beriman, bahkan menjadi pembawa firman Tuhan, membawa kaum sebangsanya untuk percaya kepada Tuhan. Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu Dia benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih, melalui rahmat pembaptisan, kita sekalian pun diajak untuk ikut aktif dalam karya pewartaan Injil
kepada siapa saja yang kita jumpai, tanpa terkecuali. Apapun situasi kita, siapapun kita, harus ikut serta dalam karya pewartaan Injil. Setiap orang berhak mewartakan dan mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dilarang untuk memperoleh kasih karunia Allah dan anugerah keselamatannya. Mari kita terus membaharui diri dalam masa prapaskah ini melalui pantang, puasa, derma, doa, dan juga melalui sakramen pertobatan, dan terus menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi semua orang. Dengan demikian, semakin banyak orang yang mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. There's no